ya. Saya Iskandar Halimunte adalah sebagai kuasa hukum Haruniadi, yang mana saudara Haruniadi adalah salah satu warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Nah, yang mana mereka adalah warga Desa Mekarjaya yang harusnya mendapatkan transmigrasi, mendapatkan sawit yang luasnya 1 hektar 34 ya, 1,34 hektar, dan kemudian ada 1/4 hektar lagi itu adalah untuk lahan perumahan, untuk tempat tinggal mereka. Namun itu semua habis. Yang kita duga bahwa itu dilakukan, diambil, diserobot, bahkan dijual belikan kepada pihak perusahaan ya, oleh oknum-oknum kepala desa. Modusnya adalah seperti ini. Seorang kepala desa menggunakan dana desa, membeli lahan tersebut dengan menggunakan surat kepala desa, surat jual beli yang ditandatangani oleh kepala desa, dan dibuat seolah-olah seseorang memiliki tanah tersebut dibeli oleh kepala desa. Yaitu tahun 2016 bukti-bukti sudah kami serahkan juga kepada penyidik Polres Lahat, dan ini sudah dilaporkan secara pidana, yang mana laporan kami adalah pasal 263 KUHP, ancaman hukumannya KUHP yang masih yang lama ya, karena kita melaporkan pada saat sebelum berlakunya KUHP yang baru. Nah, itu sudah kami laporkan ke Polres Lahat dan sudah di BAP, diperiksa berita acara pemeriksaan kepada klien kami sebagai pelapor, yang mana saudara Haruniadi ini adalah ketua tim masyarakat yang ada di sana. Jadi saya tidak meminta surat kuasa dari 300 kepala keluarga, tapi saya meminta satu orang memberikan kuasa kepada saya yang mewakili masyarakat di Desa Mekarjaya. Jadi motifnya seperti itu, membuat surat jual beli seolah-olah itu ada jual beli, kemudian ini nanti setelah dikumpulkan tanah ini dijual kepada sebuah perusahaan yang sangat besar. Kita tahu perusahaan itu inisialnya SMS, ya kan? Dan pembelian itu menggunakan dana desa. Bukti-bukti kwitansi dibayarkan seolah-olah itu tanah dibayarkan oleh bendahara desa, dan ada bukti-bukti yang kami pegang. Dan surat-surat bukti-bukti juga tentang jual beli ada kami pegang, dan itu kami serahkan kepada penyidik. Dan lalu setelah kami sekembalinya ke Jakarta, kami juga membuat laporan ke KPK karena kami anggap diduga ada menggunakan dana desa dan dana negara. Ya, kalau jumlahnya dengan kerugian juga akibat daripada penjual beli tersebut, kerugiannya itu mencapai sampai triliunan, bukan murah, triliun, karena dari 5.000 hektar sudah menghasilkan sawit, dan itu sudah 20 tahun, bahkan sekarang sudah ditumbang dan ditanam lagi, sudah berusia 2 tahun. Bayangkan, 5.600 hektar itu triliunan yang dirugikan, masyarakat yang dirugikan oleh hal ini. Jadi kami minta juga nanti dalam perkara ini penyidik Polres Lahat yang diawasi oleh nanti mungkin Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, kemudian Mabes Polri, dan kami minta kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden, yang mana beliau ini betul-betul mengangkat adalah orang-orang yang terjolimi masyarakat di sana. Kami turun langsung ke sana itu dengan tim, melihat masyarakat tidak punya tempat tinggal, tinggalnya di tenda-tenda, ya, jalan masuk ke sana juga sangat sulit, kita harus melewati kabupaten lain, dan jaraknya dari Sumatera Selatan itu, dari Palembang itu ke lokasi itu 9 jam kami naik mobil, 9 jam. Dan di lokasi desa tersebut tidak ada sinyal, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak luar. Bayangkan, ketika kami tanya mereka, kadang-kadang pun kami punya uang bingung Pak, mau belanja kemana, karena akses jauh. Untung saja ada orang pakai sepeda motor membawa sembako, katakan sayuran, dan itu sangat mahal harganya. Jadi mereka menjadi kuli di sana, ya, ada yang tinggal di sana, tinggal 74 kakak lagi, yang mana mereka menanam makanan atau sayur-sayuran atau tanaman untuk bahan makan mereka itu ya dari 1/4 hektar tadi. Nah, itulah yang sangat kita sayangkan, kenapa tega oknum-oknum ya. Saya yakin bukan hanya kepala desa saja, tapi terlibat pejabat-pejabat kabupaten, pejabat-pejabat provinsi, bahkan nanti di kementerian juga ada. Ya, dalam tanda kutip ini sistematis ya. Jadi orang desa itu sebenarnya saya melihat itu bukan malas bekerja, mereka rajin bekerja. Cuman mereka ini ada semacam oknum memiskinkan mereka. Kasihan, kita ini orang kampung semua, ya kan? Orang di Jakarta ini juga orang kampung yang sudah merantau ke Jakarta. Tapi kenapa tega melihat masyarakat yang di daerah
itu dijolimi seperti itu. Bahkan ini saya melihatnya dulu kan pada zaman Orde Baru, ini kan sebenarnya program Soeharto, ya kan, untuk mengangkat daripada ekonomi masyarakat. Nah, tapi ketika itu reformasi, muncul raja-raja kecil di daerah sehingga ini merugikan program presiden yang dulu sama-sama kita tahu bahwa itu program itu sangat bagus sekali. Memang sebaiknya pemerintah yang sekarang juga menggalakkan itu lagi, karena di mana-mana transmigrasi itu mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi barangkali itu. Bang, ini berarti bisa dibilang dari tahun 2016 ya. Sebelumnya ada juga apa kepala desa yang ibaratnya ya. Bermain ya. seperti mafia. Nah, dan juga kerugian dari masyarakat dari 2015 sampai sekarang kan hampir 10 tahun ya, 2026. Gimana Bang? 20 tahun. 20 tahun. Jadi tahun, ya. ini saya mendapatkan bukti yang kemarin saya laporkan ke Polres Lahat itu 2016. Ternyata setelah saya laporkan banyak lagi data-data yang datang ke saya. 2012 juga ada. Nah, ini nanti akan kami berikan kepada penyidik semuanya, ya kan, yang jumlahnya 5.600 hektar, yang kemarin itu masih 23 hektar. Yang penting kami ada bukti dulu permulaan, ya kan, di penyidikan nanti kan ada bisa pengembangan. Makanya sebenarnya kemarin pasal yang saya minta adalah 263 dan penggelapan juga 266. Artinya polisi meminta waktu itu sudah Pak, pasalnya 263 saja, nanti kita pintu masuk di sana, pemalsuan surat. Nah, artinya dari nanti yang sisa daripada yang kami laporkan yang berjumlah akhirnya nanti menjadi 5.600 hektar, itu akan kami berikan bukti-bukti tersebut, dan bukti-bukti itu sudah kita pegang. Dan kemudian ada lagi yang paling parah, ternyata bukan hanya satu desa, ada 9 desa lagi. Ada 9 desa lagi Di daerah yang itu kabupaten Lahat tersebut yang berbeda kecamatan. Ada yang satu kecamatan di Kikim Barat, ada juga di kecamatan yang lain. Jadi ini sangat menyedihkan sekali. Jadi mereka itu nanti akan bertemu saya ke Jakarta, nanti timnya akan menyampaikan itu semua persoalan-persoalan mereka, sehingga itu kita tampung nanti. Nah, kebetulan saya juga adalah bergabung di SKKP, dan kemudian saya sebagai ketua, sebagai pengurus di Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia. Jadi kita tampung saya nanti masyarakat yang datang. Bang, kan Abang sudah lapor ke KPK, terus juga ke Komnas HAM ya, terus juga terakhir ke Kejagung. Ini responnya seperti apa? Sudah ada respon, dan terus ibaratnya bisa dibilang oknum kepala desa tersebut penyelewengan dana ya Bang, karena kan yang dana dari pemerintah kan ada yang 1 M, ada yang ini berapa M Bang? Kalau setiap desa yang gimana Bang? Ya, jadi begini, saya kan mengatakan tadi bahwa kami baru mendapatkan bukti yang minim, ya, karena memang ini cukup lama, mungkin ada oknum-oknum yang sengaja untuk menghilangkan barang bukti. Tapi saya yakin dan percaya kepada penyidik, kemudian kami laporkan juga kepada KPK, yang mana ada unsur kerugian negara. Begitu juga Kejaksaan Agung, begitu juga Komnas HAM. Komnas HAM ini kenapa kita laporkan? Karena ada penindasan masyarakat manusia di sana, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang seharusnya mereka layak hidup, ekonominya juga terangkat, tapi dengan tidak dikuasai lahan tersebut atau tidak diberikan sawit tersebut kepada mereka yang seharusnya mereka menikmati, ini diambil sama sekali. Jadi sehingga mereka hilang kesejahteraan dan kemudian kemiskinan di mana-mana, sehingga waktu itu kami bertemu juga dengan Bupati akan membantu mereka dengan mengirimkan bahan pokok, dan saya dengar langsung bahwa dia akan kirimkan beras 1 ton, tapi 2 hari yang lalu saya telepon belum datang juga beras. Nah, saya pikir juga masyarakat di sana juga ada yang belum diurus KTP-nya, padahal mereka ada surat pindah untuk di Desa Mangkarjaya. Nah, ini tidak tahu bahwa mereka sudah menyerahkan kepada Dukcapil meminta harus ada rekomendasi dari kepala desa, tapi kepala desa tidak memberikan rekomendasi itu. Dan bahkan mereka juga sudah menyerahkan kepada anggota DPR, ya, Komisi 1 untuk membantu mereka. Tapi sudah 6 bulan DPR di sana juga tidak membantu mereka. Ini kejahatan yang sangat sistematis. Saya sangat heran sekali kenapa kok para pejabat oknum yang di sana itu tidak membantu masyarakatnya. Jangan ketika nanti mau pemilihan baru mereka itu berjanji-janji, ya, bermacam-macam bujuk rayunya kepada masyarakat. Tapi ketika sudah duduk, ini kan memang masa pemilihan nggak ada lagi ya. Artinya sudah 8 bulan, Bupati kemarin juga kami temuin juga baru duduk 8 bulan. Tapi kalau nanti di masa-masa ini nanti pemilihan, ini semua menjadi pahlawan kesiangan. Jadi artinya marilah, ya, kita minta kepada para pemangku kebijakan,
pejabat-pejabat kita, perhatikanlah masyarakat desa Mekarjaya dan sekitarnya, karena ada 10 desa yang merasa dirugikan dalam kasus ini. Berarti Bang tinggal menunggu respon dari KPK, Komnas HAM dan juga Kejagung. Ya. Bisa bilang gitu Bang ya? Iya. Kita nanti tetap meminta bagaimana KPK, Kejaksaan Agung, Komnas HAM untuk menindaklanjuti, dan kami akan juga menyurati nanti Bapak Presiden Prabowo dan meminta supaya itu menjadi atensi beliau. Kemudian kami juga, karena ini sudah menjadi laporan polisi, kami juga akan minta perlindungan hukum kepada perlindungan hukum dan perlindungan korban dan saksi dan korban. Jadi jangan sampai nanti klien kami itu sebagai saksi atau sebagai korban dalam hal ini diintimidasi. Jadi minta kepada Komisi Perlindungan Saksi dan Korban nanti ya untuk betul-betul melindungi klien kami, dan kami sendiri sebagai pengacara juga untuk mohon perlindungan hukumnya begitu.